warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P1 akan mempresentasikan tentang referensi jurnal yang ada di praktikum perancangan teknik industri 3. Yang pertama, line balancing. Line balancing atau keseimbangan lintasan adalah serangkaian stasiun kerja, mesin, dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk. Line balancing biasanya terdiri dari sejumlah area kerja yang dinamakan stasiun kerja, yang ditandai seorang atau lebih operator dan ada kemungkinan ditangani dengan bermacam-macam alat. Metode heuristik didasarkan pada aturan yang logis dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah lebih cepat dan dirancang untuk menghasilkan strategi yang lebih baik. Metode yang tepat juga yang paling nyata kemungkinan untuk direalisasikan dan diaplikasikan ke dalam permasalahan nyata. Metode heuristik yang diaplikasi ada dua, yaitu metode region approach dan rank position weight, karena metode memiliki hasil yang akurat. Metode tersebut dianggap penting sesuai untuk membandingkan kondisi awal dengan kondisi setelah perancangan metode line balancing untuk mendapatkan keseimbangan lintasan yang paling optimal. Yang kedua, perancangan organisasi. Perancangan organisasi dibentuk dengan tujuan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan produktivitas, memaksimalkan efektivitas maupun pengoptimalan efisiensi. Pembentukan organisasi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan keperluan kelompok masyarakat, baik dalam skala kecil, menengah, apalagi kelompok masyarakat skala besar. Hal ini dilakukan dalam upaya pengoptimalan kerja yang dilakukan oleh individu dalam suatu kelompok. Dikatakan efektif karena dapat mencapai tujuan organisasi dilakukan melalui cara yang benar dari beberapa alternatif pilihan dan diimplementasikan dengan tepat dan dalam waktu yang cepat. Sementara dikatakan efisien karena dapat mencapai tujuan organisasi dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya organisasi yang minimal, namun hasil dari pemanfaatan sumber daya organisasi tersebut maksimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman dalam sebuah proyek tertentu atau spekulasi bisnis. Keempat faktor inilah yang merupakan faktor utama dari analisis dan membentuk akronim yang selama ini kita kenal yaitu SWOT. Teknik analisis ini dibuat oleh seorang pemimpin proyek riset di Universitas Stanford yang bernama Albert Humphrey. Pembuatan dilakukan sekitar tahun 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Ada 3 tahapan umum analisis SWOT ini, yaitu tahapan pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan dari hasil analisis. Tujuannya yaitu adalah untuk menemukan aspek-aspek terpenting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan 4 aspek tersebut diharapkan mampu memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mereduksi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Selanjutnya ada peramalan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa membantu berbagai pihak dari setiap latar belakang yang berbeda dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya, mulai dari pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Salah satu bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebuah sistem software yang mampu meramalkan sebuah produksi melalui data dan perhitungan sebelumnya yang biasa dikenal dengan istilah peramalan. Peramalan merupakan suatu kondisi yang bertujuan untuk memperkirakan yang akan terjadi di masa depan, berupa suatu teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu nilai untuk masa depan yang akan datang dengan memperhatikan data masa lalu ataupun data saat ini. Salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan analisis deret waktu, di mana peramalan proses yang penting dalam bisnis dan pertanian. Selanjutnya yang kelima ada agregat planning. Agregat planning merupakan proses perencanaan produksi jangka menengah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kapasitas produksi dengan permintaan pasar secara efisien. Perencanaan ini biasanya mencakup periode 3 hingga 12 bulan dan melibatkan keputusan terkait jumlah produksi, tenaga kerja, serta tingkat persediaan. Berdasarkan penerapan beberapa strategi seperti level strategi, chess strategi, dan mixed strategi, menunjukkan bahwa strategi kombinasi
memberikan hasil paling optimal karena mampu menyesuaikan fluktuasi permintaan sekaligus meminimalkan biaya produksi dan persediaan. Selain itu, agregat planning juga berperan penting dalam menentukan kebijakan produksi untuk menghindari kelebihan maupun kekurangan stok. Penelitian lain menyebutkan bahwa agregat planning tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan produksi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam mengalokasikan sumber daya produksi secara optimal. Dalam implementasinya, metode ini sering dikombinasikan dengan teknik peramalan untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan efisiensi biaya. Lanjut, yang keenam ada MRP. MRP adalah sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam proses produksi. MRP bekerja dengan mengacu pada Master Production Schedule serta struktur produk BOM dan lead time produksi. MRP mampu meningkatkan efisiensi produksi dengan cara memastikan material tersedia tepat waktu dan jumlah yang sesuai, sehingga dapat mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan persediaan. Sistem ini juga membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya persediaan secara efektif. Dalam studi lain, penerapan metode MRP dengan teknik load leasing seperti load for load, Yoki dan FOK menunjukkan bahwa metode LVL paling efisien karena hanya memesan bahan sesuai kebutuhan produksi, sehingga dapat menghasilkan biaya penyimpanan. Selain itu, pengembangan sistem menjadi MRP2 memungkinkan integrasi yang lebih luas antara perencanaan produksi, kapasitas, dan kebutuhan material. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 66,8% dan efisiensinya material sebesar 49,65% setelah implementasi sistem ini. Yang ketujuh, perencanaan kapasitas. Kapasitas merupakan sebagai jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan suatu fasilitas produksi dalam suatu selang waktu tertentu. Kapasitas merupakan suatu tingkat keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode itu. Kapasitas dapat disesuaikan dengan tingkat penjualan yang sedang berfluktuasi yang dicerminkan dalam jadwal induk produksi. Master Production Schedule (APS). Ada dua jenis pengertian kapasitas yang dianggap penting, yaitu kapasitas yang tersedia dan kapasitas yang diperlukan. Kapasitas yang tersedia adalah kapasitas dari suatu sistem yang ada untuk memproduksi suatu jumlah keluaran dalam waktu tertentu. Sedangkan kapasitas dibutuhkan adalah kapasitas dari suatu sistem yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu jumlah keluaran dalam suatu waktu tertentu. Istilah yang erat hubungannya dengan kapasitas dibutuhkan adalah muatan load. Load adalah jumlah pekerjaan yang ditugaskan atau dibebankan pada suatu fasilitas untuk diselesaikan dalam suatu waktu tertentu. 8. HPP. Dalam dunia bisnis, bagi perusahaan manufaktur, harga pokok produksi HPP merupakan aspek penting karena berperan dalam mengukur efisiensi produksi dan menentukan strategi penetapan harga yang tepat. HPP tidak hanya berperan sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk. Hal ini juga digunakan sebagai alat untuk menilai efisiensi biaya produksi, tetapi juga berperan dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Harga pokok produksi HPP merujuk pada total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual. Biaya ini menyangkut biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang langsung terkait dengan proses produksi. HPP sangat penting bagi perusahaan karena menjadi dasar dalam penentuan harga jual dan perhitungan keuntungan.
serta untuk mengevaluasi efisien operasional. Penentuan HPP yang akurat memungkinkan perusahaan untuk mengelola biaya dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat dalam strategi pemasaran dan perencanaan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.